pada saat kita bicara institutional building, bagaimana kita merubah institusi dalam konteks supaya delivery daripada public good oleh pemerintah, oleh eksekutif itu menjadi lebih optimal. Nah, ini Mas Prof kan belakangan dibicarakan, ini menjadi dispute publik ini gitu ya, bahwa pajak itu mestinya di luar Kementerian Keuangan. Gitu. Ada yang bilang, itu contohnya mana? Amerika dan beberapa negara maju. Mereka bisa lebih leluasa dan bisa mencapai pertumbuhan pendapatan yang relatif cukup signifikan. Tapi ada sebagian yang berpendapat, ini termasuk saya, berpendapat ya bisa aja begitu, tetapi belum tentu institutional buildingnya cocok gitu. Value di Amerika, orang-orang di Amerika, struktur politik, cara memimpin leader itu berbeda, apalagi masyarakatnya juga sudah berbeda di Amerika dengan kita. Nah, kalau di kita ini banyak pendapat yang mengatakan ini hati-hati loh kalau pajak mau dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Kalau itu keputusan politik kan memang nggak ada yang bisa membantah, tetapi tetap harus ada link, harus ada hubungan yang kuat antara bendahara umum negara, antara treasury itu dengan lembaga yang mencari uang gitu. Kalau tidak gaduh ini treasury kan membagi-bagi uang. Sumbernya dari mana? Dari pajak. Kalau yang membagi-bagi itu tidak berkoordinasi dengan baik dengan yang mencari uang, berarti ada masalah. Sebaliknya begini, bisa jadi kalau tidak ada regulasi yang jelas, pasti kan si pimpinan revenue department ini kan akan mencari beban serendah-rendahnya. Siapa yang akan kontrol? Nah, dalam konteks institusi saya pernah membaca, Mas Prof kan buat tulisan itu ya dulu kajiannya. 2014. Ah, gimana itu ceritanya, Mas? Baik, terima kasih. Memang saya institusi, jadi kacamata saya selalu kelembagaan ya. Kan tugas saya harus apa tuh kalau saya bilang dosen itu harus mengabdi, memberikan amanah, memberikan pandangan ya. Walaupun pandangan itu pro and con lah, secara akademisi tetap saya berikan karena keputusan tetap ada decision making ya. Nah, tahun 2014 tuh saya waktu itu dekan ya, dekan dapat kerjaan dari Auskit kalau nggak salah, bagaimana melakukan reformasi kelembagaan ya. Saya dapat kasus Direktur Jenderal Pajak waktu itu ya. Lalu secara institusi saya belajar pendekatan institutional expert Oliver Williamson ya. Itu pemenang Nobel Ekonomi juga tahun 2000 berapa itu belasan ya, dia dapat Nobel Ekonomi. Di dalam pendekatan dia itu institutional change itu paling sulit adalah merubah mindset ya. Mindset itu puluhan tahun untuk change ya, the mindset. Karena mindset mengkotak, melock in kita, divisinya Merodus, Nobel Ekonomi institusi juga, ekonom mengatakan bahwa institusi itu melock in transaksi, hubungan. Aturan main itu melock in kita berinteraksi ya. Nah, informal. Nah, pendekatan saya Oliver Williamson itu saya mencoba melihat di Direktur Jenderal Pajak, di JT lah, di General Tax ya. Nah, itu kalau ingin merubah reformasi itu apa yang harus dilakukan? The mindset kira-kira gimana? Lalu turun berikutnya environmental institute, peraturan-peraturan yang melingkupi detail pajak. Kalau mau jadi kementerian sekarang ada 5 aturan yang melekat Pak yang harus dirubah ya, aturan APBN, aturan pajak, cukai dan lain. Lalu peraturan bisnis prosesnya apa yang harus dilakukan? Jadi Oliver Williamson itu mendekatkan ada 4 level. Satu level yang paling sulit embeddedness itu level mindset. Level kedua yang bisa dilakukan merubah regulasi, mulai undang-undang, PP dan seterusnya. Nah, bisnis prosesnya juga, bisnis proses biasa dilakukan kalau organisasi masih satu kementerian, bisnis prosesnya mungkin terbatas, capacity. Makanya bisnis proses saya coba lakukan. Lalu organisasinya gimana? DJP itu kalau mau mendapat kewenangan, pada saat 2014 saya melihat kewenangan DJP itu masih untuk internal structure, tunduk menteri atau tunduk sekjen. Bicara anggaran, tunduk menteri, tunduk sekjen.
Bicara pilihan sumber daya manusia, tunduk Menteri Tunduk Sekjen. Bicara menggaji remunerasi, tunduk Menteri Tunduk Sekjen. Sehingga DJP yang review menjadi itu harus diberi kewenangan. Makanya the authority of DJP saya lihat dari institusi itu harus ditingkatkan. Nah, saya belajar benchmarking OECD, ada tulisan OECD, ternyata bisa mulai single dirjen di dalam Kementerian Keuangan. Namanya traditional dirjen yang selama ini masih ya. Naik lagi, DJP tetap direktur keuangan tapi ada boarding. Ada boardnya Ada ya. board ya ada. Atau multi direktur jenderal di dalam Kementerian Keuangan. Nah, mulai berpisah lagi ada badan semi autonomous. Badan artinya badan ke presiden tapi koordinator Menteri Keuangan. Ada lagi bebas di luar yang semi autonomous tapi pakai board. Board-boardnya Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan lain-lain. Nah, proses perubahan itu harus ada roadmap, harus ada kajian, harus ada diskusi. Saya menggunakan metodologi focus group discussion. Saya pilih lembaga-lembaga kalau berubah ya KPK, BPK, PPATP, OJK, apalagi BI dan lain-lain. Saya coba FTD, kalau ada kewenangan meningkatkan itu. Tapi tidak gampang waktu itu ya, tidak gampang sehingga saya buat hasilnya dari FGD dan literatur review dan apa itu in-depth interview. Saya cuma keputusannya buat roadmap. Saya buat DJP naik lebih meningkat lagi. Karena apa? Seorang dirjen kalau hubungan penerimaan ketemu dengan Kejaksaan Agung, dia kalah level. Ketemu dengan BPK, kepala kalah level. Sehingga the flexibility, the capacity masih belum bisa kita tingkatkan. Makanya kita coba memperkuat itu ya. Tapi saya juga belum mengeling dengan treasury tadi. Dulu kan baru anggaran dan pajak, penerimaan pajak, pembiayaan ya, strukturnya. Tapi roadmap saya adalah bertahap. Karena institutional change itu nggak bisa langsung berubah saat. Gradually karena apa? Mindset berubah cukup lama. Di dalam Oliver Williamson yang bisa dirubah itu the first order economizing institusi adalah merubah regulasi. Nah, merubah regulasi butuh waktu toh di DPR. Undang-undang untuk DJP pajak tetap di bawah tapi ada anggotanya, Dirjen tetap Menteri Keuangan ada, atau dinaikkan lagi menjadi semi otonomous kayak badan penerimaan negara, tanggung jawab presiden, koordinator tetap Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan yang merencanakan lewat BKF, tapi yang badan kayak kami Menteri Transportasi, BMKG tetap di bawah kita gitu ya. Nah, masih koordinator Menteri Perhubungan, ini Menteri Keuangan. Apakah di situ dulu badan atau seperti ada statement seolah-olah dikeluarkan dari penerimaan. Nah, bagaimana hubungan dengan ini penerimaan pengeluaran treasury tadi ya? Seolah-olah berbeda. Nah, apakah dimulai dengan Menteri Keuangan sebagai koordinator, lalu badannya ada 1, 2, 3, si pengeluaran, si treasury, si penerimaan, badan-badan di bawah Menteri Keuangan koordinator. Nah, memang kalau ini dilepas, mindset sulit diikuti dengan cepat. Peraturan lama untuk dirubah. Butuh 5 tahun mungkin untuk merubah undang-undang yang memisahkan pajak menjadi kementerian ya Pak ya. Karena ada undang-undang APBN, ada undang-undang bea cukai, ada undang penerimaan negara, ada undang-undang PNBP gitu ya. Ada undang-undang kementerian yang lain yang seolah ini dan gimana waktu ini ya. Kemudian benchmarking internasional memang ada 4 roadmap ya, 4 yang kita contoh. Amerika kan dia semi autonomous ya, semi autonomous IRS tuh ya, tetap Departemen Keuangan tapi ada independen, di mana memang negara mereka negara federalis, kita kan satuan unitary ya. Kemudian demokrasi di sana sudah terlatih berapa puluh tahun, kita baru ya. Saya setuju dengan Pak Marwanto ya, gradual ya. Di dalam penelitian saya itu ini yang bisa dilakukan gradual ya. Orang berubah itu gradual, mulai mindset itu informal regulation di rumah tangga tadi, norma culture dan conduct kesepakatan atau himbauan gitu ya, informalnya tidak dalam regulasi, itu mindset embeddedness itu paling sulit.
baru regulasinya. Regulasi di modified, ya harus dilakukan. Baru business proses. Kita sekarang udah ada big data, ya. Kita sudah ada apa itu blockchain. Kita sudah ada AI, sudah ada itu. Kalau kita nggak paham itu, otak kita masih academic knowledge saja. Academic knowledge kita udah beda dengan mereka. Makanya anak muda. Iya, iya, menarik sekali tuh Mas. Jadi artinya independen ya independen. Tapi apakah kemudian independen itu harus dalam bentuk dipisahkan dari induknya, dari Ministry of Finance? Itu kan yang menjadi PR. Jadi artinya tadi Pak Prof menekankan betul bahwa untuk pisah itu ada prerequisite-nya loh. Mindsetnya change enggak, regulasinya change enggak, kondisi apa, necessary kondisinya itu butuh waktu. Kemudian business proses, itu sufficient condition yang berbasis digital, AI, dan future planet dan future talenta dan future business juga harus diregulasinya harus kawal. Nggak bisa buka saat sekarang ini. Ya itu keinginan pemerintah memisahkan itu dengan beberapa necessary condition dan sufficient condition. Harus kita siapkan supaya tidak pelan-pelan ya. Ini memang apa isu yang sudah lama didiskusikan. Iya. Tapi kemudian pro and cons-nya juga memang banyak. Dan saya kira memang para petinggi ini kan melihat pro and cons-nya. Ya. Dan kemudian cukup bijak sekali kalau kemudian kalau itu akan dilakukan perlu proses. Dan proses itu sebetulnya untuk keberhasilan harapan kita juga gitu. Dipisah kalau tambah buruk kan juga enggak ya, kita memang angka buoyancy sama elasticity ya. Kalau kita bicara tax indicator itu kan kita masih di atas 12% sejak dulu itu ya. Siapapun. Ekonomi 5% pertumbuhan. Memang solusi itu ya institusi kalau saya ya. Institusi, tapi institusi yang baik, gradual, nggak bisa langsung gitu ya. Ya SDM-nya disiapin, digitalnya disiapin, talenta tadi kan SDM ya. Kemudian kita isu-isu futuristik tentang planet, kita juga harus masuk di dalam proses pemindahan itu, ya. Kemudian juga insentif ya. Nah perubahan itu kan rule of the game itu harus kemudian insentif. Kalau enggak kita nggak mau berubah mindset kita, biar ini penak gitu ya. Sekarang ini kok nggak penak gitu ya. Insentifnya struktur apa yang dibangun, ya. Lalu Menteri Keuangan koordinator gitu ya. Menteri Keuangan koordinator kepada departemen-departemen itu. Menteri koordinator tuh yang paham ekosistem kalau saya. Ekosistem pajak, ekosistem pengeluaran, ekosistem pembiayaan, ekosistem utang, ekosistem dan lain. Karena memang ke depan itu sudah berubah. The global mega setting sudah berubah. Cuman pendekatan kita kadang-kadang terkunci pendekatan yang lama. Undang-undangnya loh. Ini undang-undang konstitusi begini, ya dimodified dengan perubahan tadi, adjustment. Nah, leadership itu harus paham melihat ekosistem yang baru, perubahan-perubahan. Pendekatan tidak hanya formal tapi juga informal. Ya, talenta-talenta juga harus dibangun tadi. Sejarah itu harus diikuti supaya kita nggak salah melakukan perubahan tadi. Ya, dan saya contoh orang saya, bapak saya dosen pegawai negeri, saya di login selama saya sampai mahasiswa lulus rumah tangga yang dipimpin bapak saya. Code of conduct kami, ya, religion kami, ya, himbauan bapak saya ini itu sudah login mindset kepada pemikiran saya. Nah, lalu saya sekolah formal. Bapak saya guru bahasa Inggris, saya sekolah Inggris, saya ditanya bahasa Inggris masih jelek kok udah sekolah. Lah ekonomi itu belajar matematik Pak, bukan bahasa. Berantem saya waktu sekolah gitu. Tapi anyway, formal informal itu talenta, itu soft skill, tacit knowledge itu benar-benar harmonisasi dari academic knowledge sama implicit knowledge lah. Academic soft skill sama implicit soft skill, practical soft skill. Nah, tiga-tiganya itu kalau kita bangun tacit itu. Tacit saya endowment fundamental saya academic knowledge sama implicit, suka main saya. Saya itu bukan orang pintar Pak, dari masih SD, SMP, SMA, perguruan tinggi
master dan dokter ngikut aja. Saya mending kancil. Tacit knowledge itu sebenarnya kancil kita. Bisa melihat peluang dan memanfaatkan aja. Kalau pinter kan, wah dia publikasi pakai jurnal Scopus Q1 ya, dia bisa memberikan. Tapi tadi kancil itu kan berhubungan relation dengan street smart ya, street smart. Ketemu dengan kelompok sepak bola itu kan kampung ya. Kampung itu kan ada gali, ada yang sekolahan, yang enggak tadi menemukan. Apa itu? Anak saya sekarang enggak. Ya, betul. Interaksi engagement di situ milenial enggak, sehingga lupa ada wisdom sejarah tadi ya, hilang, kecabut Pak, kecabut. Kolonialisasi knowledge itu ya kita melupakan bahwa local knowledge kita tuh banyak yang hebat-hebat ya untuk sustainability ya, termasuk obat Iya, herbal dan lain-lain. luar biasa ini, menarik sekali ini Mas Bro.